Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui
perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 18. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam perjanjian lama, umat Tuhan ditandai dengan adanya orang-orang khusus yang dipanggil untuk pelayanan yang khusus. Dan orang-orang ini biasanya memiliki tugas khusus di dalam pelayanan di rumah Tuhan. Para imam dan orang Lewi merupakan orang-orang khusus di antara umat Tuhan. Tuhan mengkhususkan mereka. Mereka tidak memiliki warisan pusaka seperti suku Israel lainnya, tetapi mereka memiliki bagian khusus dari korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan. Kesejahteraan hidup mereka diperhatikan oleh umat Tuhan lainnya. Orang-orang ini hidup di dalam iman dan kekhususan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama memang ada orang-orang khusus, tetapi di dalam Yesus Kristus penggolongan antara yang istimewa dan umat biasa ditiadakan. Karena kita semua bangsa imamat rajani yang memiliki status dan tanggung jawab imamat. Kita semua dikhususkan untuk hidup melayani Tuhan dan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat 9-13, ini adalah kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa Kanaan. Ayat-ayat ini menyatakan berbagai kegiatan okultisme yang umum dipakai dalam agama bangsa Kanaan, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Orang-orang di antara umat Tuhan yang melakukan ini akan dibunuh. Di dalam perjanjian baru, orang-orang yang melakukan itu tidak akan masuk surga atau kerajaan Allah. Itu di dalam Galatia 5 ayat 20-21. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak meniru kebiasaan di Kanaan, untuk mengorbankan anak kepada dewa-dewa kafir, dan tidak boleh ada yang menjadi petenung, peramal yang berusaha untuk meramal masa depan dengan bantuan roh-roh jahat atau aneka cara yang dipakai oleh manusia. Daftar yang mencakup para pemantra yaitu orang-orang yang bertanya kepada roh atau siapapun yang memanggil arwah orang mati atau berhubungan dengan dunia roh jahat untuk menyingkapkan rahasia-rahasia, meramal masa depan atau memperoleh kekuasaan. Sebagai bangsa pilihan, seharusnya mereka hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Untuk mencegah kecenderungan seperti itu, Tuhan membangkitkan seorang nabi di antara mereka, sama seperti Musa. Setiap perkataan yang diucapkannya dari Tuhan, ada tuntutan terhadap orang yang tidak mendengarkannya. Apabila ada orang yang menyatakan dirinya menyampaikan firman Tuhan dan mengucapkan namanya, sementara apa yang dikatakan itu tidak terjadi, maka kamu tidak perlu gentar terhadapnya. Di dalam ayat 20-22. Hidup dalam panggilan Tuhan berarti hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan dan iman kepada Tuhan ialah suatu hal yang mutlak di dalam segala situasi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi duta Allah dimanapun kita berada, yang tidak kompromi dengan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.